Halo guys, kembali lagi di channel ARF Auto Review. Mohon maaf kita udah lama gak bikin review ya, karena ya kesibukan dan lain hal. Alasannya gitu mulu gitu. Kita belum berubah kok, tenang. Oke, kita kali ini bakal review produk terbaru dari Kia. Bukan pickup, bukan. Ini udah dari tahun kapan. Tapi kita akan review ini dia, Kia Sonet. Kia Sonet. Kira-kira gimana sih impresi kita tentang mobil ini? Oh iya, dan saya kali ini tidak sendiri karena saya ya masih jomblo juga. Kita ditemenin oleh salah satu YouTuber asal Tangerang Selatan, Bang Ilham FT Auto. Jangan lupa subscribe juga channel saya yang FT Auto. Yeah. Dan jangan lupa subscribe juga channel dia, lebih utama. Ya, dia juga lah. Oke. Nggak usah lama, kita langsung review ya. Review Kia Sonet, bukan Soneta ya. Minuman keras miras. Oke, langsung. Looking, when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive them when I kiss it. If you want some, never mind, just let me know. Ini dia guys, Kia Sonet, bukan Soneta. Minuman keras, miras, apapun namamu. Selama ini kalau misalnya kita mengenal brand asal Korea, terutama Kia, image kita tuh langsung gimana gitu, karena terkenal dengan mobil yang build quality-nya agak kurang, terus mobilnya sebenarnya tampilnya lumayan ganteng dan tapi pelit fitur, overpriced dan kental dengan nuansa orde baru. Tapi itu dulu guys, sebelum Kia dipegang oleh PT Kereta Indo Arta. Nah, semenjak PT Kereta Indo Arta memegang Kia di Indonesia, semua itu langsung berubah. Karena sekarang Kia membuat produk mobil yang cukup overkill di kelasnya. By the way, Kia Sonet ini emang bukan pesaing dari misalnya HR-V ataupun Almas, apalagi Almas ya. Karena ukurannya yang cukup compact, dia itu bersaing dengan Toyota Raize dan Daihatsu Rocky yang notabene belum masuk Indonesia. Jadi bisa dibilang dia itu adalah pembuka segmen mini compact SUV atau apalah itu namanya, karena ini benar-benar kelas yang baru. Sonet saat ini belum ada pesaingnya. Tapi gimana sih kalau misalnya mobil ini harganya di bawah 300 juta? Well, kita lihat aja guys reviewnya. So worth it apa sih mobil ini dihargain di bawah 300 jutaan? Let's go. Oke, ini adalah salah satu produk terbaru dari Kia yang baru launching di bulan ini. Bulan saat kalian nonton video ini, semoga cepet uploadnya. Ini adalah Kia Sonet. Ini baru pertama kalinya produk Korea bisa masukin line up yang seperti ini. Kalau menurut saya sih bagus ya. Walaupun dengan ini sih untuk harganya sih memang mobil ini itu di bawah 300 jutaan ya, malah benar-benar di bawah jauh dari 300 juta, sekitar 285 gitu ya. Jadi menurut saya sih sangat oke sih, dengan tampilan depannya sangat gagah. Menurut langsung Bro Arif nih yang punya channelnya langsung dibahas. Desainnya benar-benar gak biasa. Karena di sini kita bakal ngeliat tarikan yang begitu. Desainnya emang gak mengotak. Desainnya itu membulat. Tapi dia membulatnya itu secara tidak biasa. Karena di sini tuh dia ada grill khas Kia yang namanya Tiger Nose. Di sini ada DRL-nya yang menyatu sama lampu sen. Kita punya lampu. Coba langsung nyalain nih. Ini jujur asli keren banget. Nah, lihat. Nah, dia menyatu dengan lampu sen. Dan di sini lampunya itu udah full LED. Selain dia cantiknya itu karena lampu sennya dia sudah menyatu dengan lampu lampu DRL-nya ini, dia juga layar-layarnya udah full LED. Jadi
LED-nya bukan LED-nya, dia modelnya kayak gini, kayak ya LED salah satu merek motor AHM gitu. Iya, tapi sayangnya untuk fog lamping kenapa dia masih bohlam juga gitu? Tapi sejujurnya kalau misalnya untuk fog lamp, gue lebih seneng bohlam kayak gini. Kenapa? Karena dia kalau misalnya fog lamp itu artinya aja udah buat menembus kabut, bro. Jadi di sini halogen karena dia intensitas cahayanya itu bisa buat nembus kabut dan nembus hujan. bukan Jadi- nembus ke hatinya dia gitu ya, bukan? Oh itu mah. Hah? Ya udah deh. Ya udah. Gombal mulu. Ya udah. Desain depannya sih overall bulat-bulat. Biasanya gue nggak suka desain yang bulat-bulat, tapi kali ini gue ngeliat desain bulat-bulat ini cakep banget, serius. Untuk mobil yang harganya di bawah 300 juta ini bagus banget. Dan yang saya seneng lagi, ini dia tuh nggak begitu banyak plastik dove hitam ya, karena plastik dove hitam kayak gini nih, ini tuh kalau misalnya rusak, ini harus ganti sepaket, nggak bisa dicat misalnya kayak gini misalkan. Desainnya udah bagus, modern, mencirikan SUV modern zaman sekarang. Untuk grillnya desain secara 3D, dan ini seperti Seltos juga, dia ada Kayak grill diamond gitu lah, sisik ikan. Kayak sisik ikan kalau menurut saya. diamond. Sisik ikan lebih bagusnya, udah. Kalau menurut saya itu ada sisik ikan. Kalau menurut Arif ya terserah. Gua sisik ular. Sisik Bagus ular. gak? Cocok gak? Lebih serem dong. Ya itulah, itu mah bakanan aja, itu yang senangnya ular. Iya, saya mah nggak Oke. senang ular. Ini bukan aksesoris ya. Ini kan barang baru aja nih, barang Ini karena ini baru banget ada di dealer Kia Karawang. Oke. Kia baru aja buka dealer di Karawang. Jadi untuk kalian yang tinggal di daerah Karawang, Karawang langsung aja ke dealer kalau mau Kia lihat Karawang. unit Seltos ini dan kalau mau test drive tiba Sonet. Sonet, sorry. Oke. Desainnya seperti Kia pada umumnya. Di sini ada desain kacanya juga, dia Tiger Nose. Ini niat loh nyetaknya. Jadi dia bukan kotak, tapi dia begini. Iya, jadi kayak dibikin melihatnya- kayak lekukan gitu, jadi emang biar unik sih di antara mobil-mobil lain. Kan mobil lain tuh biasanya lurus aja itunya kan. Iya, Nah, ini kayak ini dibikin unik. lain dari yang lain desainnya. Tapi Bagus jadi banget. kayak iPhone sih, nggak usah bahas iPhone lagi, tapi jadi iPhone Android lah gitu. Udah ntar lama durasinya, Iya, bro. Iya benar. Oke. Sekarang kita ke bagian sampingnya. Untuk desain, ya seperti kalau misalnya kalian pernah lihat Toyota Raize atau Daihatsu Rocky, desainnya emang nggak seperti mereka sih, karena dia lebih membulat. Tapi untuk ukurannya, dia itu lebih pendek dari guling amas pasti. Tapi dia cukup tinggi untuk desain atapnya, karena di sini dia setara dengan tinggi saya yang 170 cm. Tapi sama saya masih mobilnya masih pendek juga kok. Terserah lu dah. Oh, saya masih pendek mobilnya masih. Ini masih segini. Gak usah Tapi- bangga. Tapi enggak gini, tapi memang mobil Sonet ini memang kalau dari samping sih ya oke lah, bener-bener SUV zaman now gitu ya. Jadi ya lebih oke lah. Tapi menurut gue untuk bukan SUV, desainnya tuh gemesin banget loh. Di sini kelihatan banget cabi di sini. Tapi emang creepy ya. Rasanya pengen cubit. Iya, sayangnya ini besi. Iya. Kalau kulit pasti gue cubit. Cubit kulit apa Nah. apalagi kopi Untuk- wanita gitu ya. Serah lu dah. Nah, ini untuk velgnya. Velgnya profil bannya itu 21560 ring 16. Jadi dia lebih kecil satu sep dibandingkan Ya, Seltos. Nah, lebih kecil. Dan ukurannya sama kayak Seltos yang varian E. Nah, untuk bannya di sini bannya itu agak nggak biasa ya. Pinak 4 GS Apollo. Bacanya gimana ya? Ya pokoknya bacanya harus begitulah ya. Ya udah. Ikutin apa yang ada di huruf itu, karena kalau bahasa Inggris itu agak sedikit susah cara mengucapkannya, ada pelajaran khusus. Pinak. Ainak. Udah, oke. Vina. Udah. Harta Tata Vina. Oke. Untuk desain velg dia udah bagus karena dia udah pakai two tone. Dua tone-nya juga nggak terlalu mencolok ya, jadi dia bukan hitam di sini, tapi dia di sininya abu-abu bukan bronze juga sih, abu-abu gini. Jadi velgnya bagus, nggak K-pop, velgnya nggak ala-ala K-pop kayak produk sebelah yang gue udah review. Nah, di sini tuh bagus, jadi nggak usah merah-merah di sini, di Seltos mah merah-merah di sini. Bautnya udah 5 loh, untuk mobil sekecil gini bautnya udah 5. Jadi kalian kalau misalnya mau upgrade itu bisa nyesuaiin ukuran sama mobil-mobil yang lebih gede bro. Bahkan
lu bisa ganti velgnya Saltos di sini. Tapi gini, velg tetap kalau mau ganti velg tuh harus ada satu tingkatan, satu atau nggak maksimal 2 tingkatan. Kalau 3 tuh menurut saya udah nggak standar dan kurang enak sih buat bos nyetir ya. Ya pastinya. Tapi yang sangat disayangkan dari Sonet ini, kenapa dia rem depan, rem cakramnya cuma di depan, dia di rem belakangnya itu masih tromol loh. Ini masih penggunaan rem tromol tuh, terlihat sekali ya. Itu yang menurut saya sangat disayangkan. Tapi kalau menurut Arif gimana sih? Pasti sama aja kalau menurut Arif. Kalau rem cakram Sama, karena ya emang sih ini mobil udah futuristik banget, desainnya udah bagus banget untuk ukuran mobil 23 juta. Remnya agak ngeliatnya tuh agak kebanting gitu, kayak untuk rem belakangnya bener. untuk rem belakangnya kalah sama Wuling Convero. Iya. Tapi oke, karena ini mobilnya juga enteng, pastinya mobilnya kecil jadi rem tromol pun nggak masalah lah ya. Mobil juga kecil kan, bukan mobil yang high performance banget gitu kan. Oke, sekarang oh iya, ini dia udah ada akses smart key. Ilham FT Auto lupa. Iya. Waktu itu saya agak lupa, emang di sini udah punya aset smart key juga kayak Seltos. Bener-bener persis banget itu pintunya. Bedanya nih kalau ini dia pakai chrome ya, itu Seltos masih warna body walaupun tipe tertinggi ya. Iya. Nah, kalau ini dia sudah chrome. Jadi ini Sonet yang tipe tertinggi. Dah. Soalnya tipe tertinggi tipe Premier IVT. Ya, Oke. putih. Ini yang kita review ini warna hitam ya, dari tadi nggak usah diomongin kali ya, warnanya hitam dan hitam ketemu krum-kruman gini tuh rasa bling-bling gitu loh. Bling 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 gitu ya. Gimana ulang lagi. Bling bling. Aneh sih. Jujur Ah. sorry aneh saya. Nggak apa-apa. Itu nah, sayangnya ini kan kalian udah lihat di sini ada cetakan. Ini kalau misalnya versi luar itu warnanya dual tone. Jadi misalnya di sini merah, di sini warnanya hitam mungkin, atau di sini warnanya putih, di sini warnanya merah, itu pasti berbeda. Cuman efek bagusnya kalau misalnya kalian adalah penyuka stiker seperti saya, kalian tuh bakal seneng gitu. Ini bakal dibikin dual tone. Tuh, bagus. Nah, di sini tuh dia ada yang nggak biasa lagi. Dia tuh di sini ada Floating tulisan roof kaca. namanya. Oh, enggak floating roof ini, Bro. Bukan. Bukan, ini aksen tapi ya Tapi aksennya bagus. ya dia kayak gini. Jadi ya kayak Toyota Hiace pun kayaknya sama desainnya Iya, kayak gitu. ini bener-bener ya buat nyambung ke area kaca belakang ini. Iya, ini biar jadi nggak salah. putus. Iya, nggak putus betul. Oke, Apalagi oke, warna oke. hitam jadi nyambung, kecuali kalau warna ini putih baru agak sedikit putus. Tapi ini kayaknya ini putih, ini merah, mesinnya hitam, bagus sih. Iya sih. Kayak kaca. Ya kaca. Sekarang Kaca kita ke kaca buat dandan gitu ya. kita ke bagian belakang yuk. Iya. Nah, untuk bagian belakang ini keren desainnya. Jadi yang menggunakan lampu LED meskipun ini sayangnya dia nggak nyala. Iya, ini cuma hanya hiasan loh ini yang Biasa, sayang tapi banget. kalau misalnya lampunya mati sih kelihatan perfect banget. Dan Iya. ini desainnya Tapi menyala, kayak desainnya seperti menyala. Tapi- Dan terputus di tengah-tengah oleh kamera parkir. Iya. Emblem Kia di sini yang cukup besar. Jadi biar tahu kalau ini mobil Kia. Ini Sonet Sonet, nggak pakai A. nggak pakai A, jadi bukan minuman keras. Minuman keras. Bukan miras gitu. Bukan. Nah, kekurangannya sama seperti Seltos. Seltos, dia nggak ada emblem. Ya, nggak ada emblem Frame. tipe tertingginya gitu, tipe tertinggi atau tipe terendah ya, pokoknya tipe-tipe lah gitulah ya. Dan menurut saya sih Sonet ini plat nomornya ini sebenarnya kayak Seltos dipindahin ke sini doang platnya. Jadi seolah-olah nih, jadi kan kalau Seltos itu kan di atas sini, di tempat sebelah sini. Karena ini di mobil lebih pendek, jadi kayak plat nomornya turunin aja sih kalau menurut saya gitu. Waktu arsiteknya bikinnya seperti itu. Bagus nggak? Enggak sih, kurang. Kurang. Kalau misalnya gue sih sebenarnya bagus-bagus aja. Cuman kalau kalian punya anak kecil hati-hati karena selain di sini seperti Seltos juga dia tajam. Dan di sini kan karena dia bagasi, takutnya anak-anak bisa lompat ke bagasi, ini juga ada plat nomor itu kan tajam-tajam ya. Jadi ya agak hati-hati aja. Sebenarnya Sebenarnya yang lebih bahaya, sebenarnya yang lebih bahaya lagi, anak-anak mungkin bakal ngira ini footstep. Iya, jadi di betul. Lo injek patah, men. Iya, Jangan diinjek. Soalnya ini benar-benar bukan footstep, ini benar-benar cuma bumper doang. Soalnya ini lebar nih, ini buat naruh kaki aja ini kayaknya bisa ini. Oke. Move on, Langsung ke bagasi nih. langsung ke bagasi. Dia sama seperti Seltos, dia ada gantungan seperti ini. Iya, Ada partisi. parcel self. Apalah itulah. Nah, Nah, di sini dia punya bagasi yang juga lumayan luas.
Nah, Dan mempunyai peleknya yang udah full size juga, tapi memang masih pelek kaleng. tapi ini kayak kayu gini ya. Enggak, kayunya bagus nih, seratnya halus. Oh iya benar. Bener-bener niat banget sih. Kayak jati ya. Iya, jati. Dan ini memang nih di sini juga langsung body nih Aji, dan mantep banget di sini ini. Bagus. Rip, tapi coba lu masuk nih, bisa nggak? Oh, jangan ah. Jangan. Mobil stok ntar. Jangan, Lu jangan. aja masukin, Nggak. kamu masukin. Tapi bagusnya kenapa sih gini? Di bagasinya juga ada speaker, tapi dia cuma ada satu. Di sini nggak ada. Kan subwoofer, Bro. Kalau subwoofer ya cukup satu aja. Enggak, harusnya kalau dua lebih mantep dong. Enggak perlu. Biar enak kita dengerin lagunya gitu, ajojing gitu kan, enak banget gitu kan. Ya, seadil lah. Ya. Satu kekurangan dari Sonet ini adalah ini. Bentar. Tetap ke bagasi. Nah, Bangkunya yaitu bangkunya nggak bisa dilipat terpisah. Jadi nggak bisa dilipat Ah. separuh. kita harus punya pasangan untuk melipat. Iya, pasangan ya, pokoknya pasangan lah ini. Ya, yang ini nggak usah dianggap pasangan. Ya, iyalah jangan. Kita masih normal kok. Dan satu lagi kekurangannya, dia melipatnya itu Rata tidak lantai. rata. Jadi Jadi benar-benar- sangat menonjol. Iya, jadi nggak bisa diginiin juga sih, jadi ya itulah. Jadi ya pasah kalian harus kayak gini seperti Datsun. Tapi enak sih buat tidur dan gini ini enak banget sih. Jadi biar sementara dia tidur kita review aja langsung. Iya. Oh ya, gue lupa ngejelasin kalau misalnya di sini dia ada antena shark fin, sirip hiu, Dan Dan- ada roof railnya nih juga unik nih kayak Seltos. tapi dia nggak begitu panjang kayak Seltos Iya, ininya, kalau Seltos jadi panjang. nggak akan nusuk mata lo Ya gitu. karena kan gini, mobilnya juga agak pendek, wajar kali jadi agak dipotong sedikit. Iya. Tuh. Nah, Oke, kuncinya seperti ini, mirip sekali sama desainnya Seltos. Di sini untuk lock, heeh. dan dia kalau misalnya lock itu dia spionnya otomatis ketutup. ngelipat gitu. Hah? Belum ada spion yang welcome itu ya? Nggak ada. Kayak Blok. Seltos. Blok. Oke. Mungkin yang tahu ini ada fiturnya atau enggak, nanti kita lihat di fiturnya dalamnya aja ya. Iya. Siapa tahu ada pengaturannya. Hmm. Oke. Nah, ini yang unik. Jadi dia ada fitur tombol starter dari Oh, ini. iya, jadi Kita tutup. mobil ini bisa nyala. Coba kita Kita coba ya. nggak usah dibuka dulu, nggak usah dibuka kunci dulu. Ini udah Ah, kunci. iya kan? iya tahu tahu. Ini nih keadaannya mobilnya kunci ya. Mobilnya kunci. Coba kita tekan, coba ditekan. Tahan. Tahan berapa detik? Dan Oh, nggak udah hidup ya? enggak nyala. Gagal. Sorry ya gagal. Oke, gua nggak akan nyerah. Jadi kita coba sekali lagi. Mobilnya kunci dulu bro. Iya. Udah kunci nih. Ini mobil udah kunci ya. Ah. Kunci dulu, kunci. Nah, kan Nyala. berhasil. Berhasil. Berhasil, Ini tetap berhasil. masih kekunci ya. Oh, Jadi masih kita kekunci. pencet dulu. Dan ini unik ya, kalau mobil ini kita tidak masuk ke dalam nih, misalnya kita masuk ke dalam, tapi orangnya nggak bawa kunci, ini mobil otomatis juga akan mati loh. Coba. Nih, coba nih kita tutup. Coba. Nih misalnya gue duduk, saya duduk, ya duduk, tapi mobilnya ini kita nggak bawa kunci nih, kita di luar. Dan coba agak jauh dikit, mobilnya termati. Tuh, mobilnya langsung mati, wih. Canggih Mobilnya langsung Wih. mati, bener-bener. Luar Jadi dia biasa. walaupun mobilnya nggak kunci tapi mobilnya mati. Jadi dia kalau kilasnya tuh jauh dari kita nih misalnya dibawa sama orang, misalnya mobil ini mau dimaling lah gitu, tapi ini nggak bakal jalan nih mobil dan langsung otomatis mati sendiri. Luar biasa. Teknologi. Teknologi yang paling mantap nih, baru ada di Kia Teknologi. doang. Baru ada di Kia doang, benar. Asli. Merek sebelah harus lihat ini. Loh. Iya, harus lihat ini betul. Teknologi. Ya, teknologi yang paling mantap. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung bahas interiornya. Oke. Nah, ini gue yang di driver saja. Nih, Ya, oke. Oke, kita masuk ke dalam Kia Soneta. Oke. Ntar aja ininya. Kita lihat dulu desain dashboardnya. dashboardnya. Dashboardnya ini masih satu aliran desain dengan Seltos ya. Iya, masih Jadi satu dia aliran. dashboard ala-ala microwave kayak gini. Yang Microwave. kotak Sebenarnya banget sih. bagus sih, sebenarnya bagus kayak Nah, harusnya bulat dong lebih. enggak kayak S-Class bro, kayak S-Class, Ah. S-Class. Tapi kalau S-Class kan dia lebih menyatu, tapi ya Iya, udahlah. ya udah. Ini keren desainnya. Di sini, oh ya untuk bahan material di sini sayangnya masih plastik. plastik. Masih hard plastik, tapi memang di pintu ada sedikit jahitan juga tuh, jahitan asli tapi ya. Iya. Jahitan asli tapi Di Seltos ini ada bahan- jahitan nggak tadi ya? Kayaknya ada di bangku juga ada. Enggak di sini. Soalnya di baris kedua nggak ada. Nggak ada, di depan kayak juga nggak ada dia, masih Oke. nggak ada. Tapi nggak masalah sih itu.
Yang penting kelihatan mewah karena orang nggak peduli dengan plastik. Iya, bener. Oke, di sini desainnya itu lebih sama kayak desain luarnya, lebih bulat-bulat gitu ya, lucu banget. Jadi kisi AC-nya juga bentuknya bagus gitu. Kalau Seltos kan tadi kotak banget gitu kan. Kalau dia dulu dibikinnya itu unik. Nah, Seolah-olah dual zone tapi itu belum dual zone. oke. Dari atas dulu kita udah dikasih sunroof. Biasanya orang tuh sunroof tuh paling belakang kayak Bang Ilham ini, tapi kita paling depan aja karena kita paling suka sunroof. Ya, kami suka sunroof gitu. Nah, terus di sini ada lampu kabin, sayangnya belum LED. nggak masalah masih- sih, bisa buat menerangi Ya, menerangi masa depan, menerangi hati. Menerangi Iya. masa lalu. masa lalu. Prat. Sayangnya ini Iya. belum ada cermin, jadi cewek kayaknya jangan pakai ini ya kalau misalnya kalian suka ngaca-ngaca gitu. Wah, ini mobil Suka dandan terutama. Padahal udah keren tapi kebanting Tapi sama ini, sun visornya. sun Ini visornya juga kacanya belum ada. masih yang kaca yang kuno gitu, yang nggak usah pakai yang tutup gitu, yang ditutup pada lampu, itu keren banget menurut Iya. saya. Keren Jadi kalau misalnya kalian ngajak cewek kalian kurang happy. Tapi sebenarnya happy aja sih karena ini kacanya gede dan ini ada lampunya gini. Apalagi dia kalau dadan kan lama gitu ya. Nah, itu wajar Ya, sih. itu mah ceweknya dia aja. Nah, terus oke. Driving position. Dia di sini cukup ergonomis untuk pengaturan setir, dia Katanya bisa belum tilt teleskopik tapi belum teleskopik. iya, bedanya Belum gitu teleskopik. sama Seltos. Kalau Tapi- Seltos walaupun teleskopik tapi harus keras, pakai tenaga ininya. Ya, nggak apa-apa sih. Dan dia udah dilengkapi dengan head adjuster meskipun masih manual. Ya, tetap lah mobil kayak gini emang harus ada yang adjuster. Seltos juga ada, tadi sebenarnya saya lupa bahas aja itu di situ. Ya. Posisi driving tapi dia cukup pas mengingat ini setirnya juga cukup jauh dari dashboard. Jadi dia cukup ergonomis. Kalau menurut saya setirnya juga oke tuh. Dia walaupun dengan harga yang di bawahnya Seltos ini, tapi keren tuh setirnya tuh ada jahitan asli. Leather wrap. Jangan Nah. kulitnya itu jadi kayak enak buat digenggam gitu, buat nyetir tuh kayak enak buat dipegang gitu. Oke. Nah, terus fitur di setirnya. Nah, Jempol gua seneng banget, ini banyak banget mainannya. Di sini ada voice command yang gua nggak tahu fungsi atau enggak. Di sini ada mode. Ini buat pengaturan audio lah. Terus di sini pengaturan untuk cruise control dan ini pengaturan untuk MID-nya. Oke. Untuk ininya juga dia bahannya itu plastik, tapi plastiknya bukan yang plastik yang murah banget tuh loh. Airbag dia udah ada 4 airbag. ya airbag bukannya 6 ya? Kayaknya ini 6 deh. 6 gitu. 6. Enam, Sonet 6 enam. loh. Dia ada di pilar juga. Man saya lupa ada bahas juga. Dan di bangku nih. Main Hanan waktu kita di itu kan kita bahas airbag kan. Airbagnya Iya. selain bukan 2 atau 4 kan. Dia ada 6 nih di bangku yang kalian duduki berdua ini ada 6. Jadi total ada 6. Ini ada airbag ya loh bangkunya. Ini sebelah kanan kelihatan kok nih. Oh, Ini iya, ada bener. airbag nih. Oh ya benar. Oh iya benar. Oke. Nah, oke. Untuk coba kita starter dulu deh. Coba kita ACC dulu deh. Kecilin dulu tuh lagunya. Copyright. Nah, video lu nggak bisa tayang. Oke. Untuk instrumen cluster nih, coba kita start up lagi ya. Ini keren banget sih. Sebenarnya bagus sih mobilnya ini. Kayak Seltos dia itu ada ininya. Nah, sistem cek ini keren banget. Animasinya udah kayak video game gitu loh. Asli keren banget. Nah, terus dia RPM meternya di sini, speedometernya di sini ya. Untuk MID-nya dia full screen di sini. Ini buat bensin dan temperature. Ya. Untuk speedometernya sendiri dia cukup modern dan kelihatan futuristik sih. Nggak biasa sih desain kayak gini. Oh ya. Terus di sini ada push stop engine button dan ada vehicle stability control. Nah, di sini electric mirror, terus ada electric track. Nah, ini ada power door lock. Ini untuk ini windownya dia belum all auto. Nah, di sini ada speaker Twitter yang kita akan jelasin nanti apa bagusnya speaker ini. Oke. Nah, untuk head unit di sini Ini coba dia lebih lengkap. Cukup daripada modern. Seltos. Kalau Seltos tadi menurut saya kok agak kurang lengkap ya. Atau nggak main all Seltos menu. cuman- Tapi dia Nah, lebih lengkap sih. dia itu udah ada Android Auto dan Apple CarPlay. Ya, jadi lebih modern. Dan yang lebih uniknya lagi untuk Apple CarPlay-nya itu dia bisa wireless. Jadi
kita cuman gunain Bluetooth, sayangnya tim kita itu carrier semua, jadi nggak ada yang punya Bukan carry, iPhone. bukan carry kita yang orang biasa semua gitu yang masih menggunakan kabel aux atau nggak kabel USB itu. Enggak. Bukan gitu, belum saatnya kita. Heeh. Belum saatnya kita. Oke, kita belum punya iPhone, jadi belum punya ini buat Apple CarPlay wirelessnya, kita belum bisa nyoba. Tapi ya intinya dengan teknologi segitu banyak, ini bagus banget. Terus, nah di sini sound mood lamp. Ini keren. Jadi kita tuh bisa apa namanya? Color theme, party time. Jadi bisa diatur. Jadi dia ada sound mood light di sini, nanti bakal muncul. Kok nggak nyala? Ya? Buat itu, jadi buat Harus nyetel lagu sih. Coba kita setel lagu ya. Tapi janganlah kalau lagu. Oke, kita nyalakan musik dari sini untuk melihat. Oh iya, gue lupa ngejelasin kalau di sini dia punya speaker itu bagus. Speakernya Bose, dia punya 7 speaker. Di sini ada speaker Twitter 2, di pintunya 4 dan 1 subwoofer di belakang. Jadi ininya bagus banget ya. Wah, gua nggak tahu gue punya lagu bagus atau enggak. Ya adalah yang no copyright lah ya. Iya. Kalau lagu kayak misal lagu punya kita kenal, kita kena copyright. Iya betul. Luar biasa loh. Bagus, suaranya bagus banget. Baratnya kayak barat ini ya lagunya. Apa? Kayak barat Jawa-Jawa. Jawa-Jawa. Nah itu bisa diganti kayak warna gitu, warna suara gitu sih. Ini kita harus nyalain lampu dulu. Oh, nggak nyala ya? Ambiennya ada nggak ambien? Ambien apa ambien? Oh ya, dia harusnya udah ada ambient light-nya. Mungkin kurang kelihatan karena ini masih siang. Iya, kalau malam kayak jelas. Iya. Ini harusnya nyala sih. Oh, oke sih. Suara Tapi intinya speakernya suaranya bagus. ya. Oke. Oke. Sisanya ya Android Auto, voice memo. Jadi kalau misalnya kalian Ini catatan. enggak buat ini, buat kalau misalnya buat ngerekam suara, kalau misalnya kalian suka gabut nyanyi dalam mobil, mungkin lu putar lu rekam terus lu putar lagi kan lucu ya. Headlampnya itu udah ada auto dan kalian bisa lihat di instrument cluster dia udah ada ininya, bagus. Untuk ini juga dia udah pakai one touch triple turn signal. Di sini wipernya juga dia udah ada intermittent. Cuman emang belum auto ya. Di sini oke. Untuk di sini dia ada cruise control. Iya, cruise control. Kalau kita bisa ya nyetir tapi nggak usah, gasnya bisa diatur lah gitu cruise control. Sini ada key wireless charging dan kalau misalnya kalian perhatiin ini ada. Oke. Nah, Jadi ada yang kelupaan di sini. Dia ada pendingin bangku dia di sini. Nah, dia pengaturannya di sini. iya kanan kiri ya. Iya, jadi meskipun kita nyetir itu punggung kita nggak akan panas karena adem. Iya, seperti Adem. hati, nanti hati juga ikut adem. Ah, lu mah hati-hati wae. bukan gitu. Ya emang kan gitu deh ibu nih, hati juga. Di sini dia udah ada power outlet 12 volt 180 watt. Dan di situ ada USB ada 2, yang satu buat multimedia, ada yang TPC, satu ada buat yang biasa tuh yang kayak buat baterai. Ini wireless charging dan ada yang seperti Seltos udah ada AC-nya buat mendinginkan HP kalian kalau misalnya kalian pakai main Genshin Impact pakai J2 Prime. Oke. Transmisinya IVT. Kalau misalnya di pabrikan lain namanya CVT ya. Jadi dia di sini CVT. Atau di CVVT sebenarnya atau enggak ya, bukan gitu. IVT. Di sini IVT untuk parking brake-nya dia masih pakai otot. Parking brake ya, bukan rem tangan. Ya rem tangan sama. Ya rem aja tangan sih. juga sih. Sebenarnya rem tangan. Cup holder. Lebih enak sih, lebih proper Pak. Iya sih, cup Daripada holder. Elektrik kayak cuma tinggal colek dikit doang jadi udah ngerem. Mungkin kayak nggak ada tenaga, nggak ada ininya. Iya. Nah, sayangnya di sini ini udah bagus. Udah ada pegangan tangan, udah ada Armrest. sandaran tangan, armrest bagus. Tapi memang saya nggak bisa digeser-geser. Ini nggak bisa digeser-geser. Kalau digeser-geser itu lebih bagus. Iya, dan ini cukup kecil. Nggak ada power outlet juga. Iya, jadi Nah, untuk lumayan laci buat di sini penyimpanan rahasia. dia belum ada Besar. power Opening outlet. juga. Belum ada power outlet dan belum ada Belum soft opening. soft opening.
Airbag udah ada 6 ya? Ya, 6 betul. Jadi ini selain yang kalian lihat di setir sama di pilar, ini di bangku yang mereka dudukin ini, yang kalian dudukin juga nih, ada airbagnya loh. Nah, terus yang gua seneng ini ada sunroof. Ya. Meskipun sunroofnya dia udah Iya. Enak nih buat kampanye enak nih. Halo gitu. halo rakyatku. Nah, buat kampanye. Dan Oke. itu otomatis loh, jadi mantep. Udah otomatis, jadi kita Tapi kalian kalau nggak buka kaca tinggal buka ini doang enak banget. sedap. Jadi buat lihat cahaya Spion dari luar. Handgrip di sebelah kanan handgrip tidak ada. nggak ada. Oke. Tapi di sebelah kiri ada. Ini lucunya nih sama kayak Seltos aja ada ininya. Dia nyatu kayak gini desainnya. Bagus. Iya, jadi tuasnya itu nyatu, jadi unik gitu loh. kalau Ini buat udah ada unik, jahitan. Jadi unik. Jadi keren gitu lah. Pokoknya Oke. nggak ada lah di mobil lain. Oke, gimana Bang Ilham? Di Kalau belakang. duduk di belakang sih memang sih agak nggak gitu rebah ya, karena bangkunya ini benar-benar nggak bisa dilipat separuh, benar-benar juga recliner fix banget. Jadi ya kalau dengan tinggi saya sih kalau duduknya begini sih nggak mentok, tapi kalau duduknya tegak begini sih ya memang sih nggak gitu mentok banget sih, tapi ya berapa jengkal lah. Tapi enak sih di sini udah ada kisi AC, dan di sini juga ada armrest juga sih sebenarnya. Kalau nggak diplastikin ada armrest, tapi sayang lagi plastikin. Jadi antara buat misahin aku dan dia gitu kan, duduk berdua gitu. Aku dan dia yang nyupir siapa, Bos? Iya iya kan yang nyupir Mas Arif yang nyetir. Dan di bangkunya juga ada akomodasi sat pocket juga, dan di belakangnya juga ada power outlet juga sih. Tuh ada casannya. Dan ada tempat penyimpanan. Walaupun di sini masih ada gardannya nih. Ya, semacam gardan lah, tongolan. Kan FWD mana ada gardan. Ya bukan gardan, maksud tongolan gitu kan. Tunneling. Ah, ya udahlah. Susah ngomongnya. Oke, Dan oke, dia oke. juga di sini speakernya juga menggunakan Bose, dan ada cup holder juga di kanan kiri di pintunya. Oh, ya, di sini juga ada cup holder, dan kalau misalnya kalian lihat di sini ada wadah payungnya, guys. Jadi lu low SUV kecil udah berasa kayak Rolls Royce. Iya. Udah ada wadah payung, weh. Buat Lucu kalian bawa sih. payung gitu. Lucu sih ini. Jadi kalau hujan bawa payung itu nggak ribet gitu, nggak Ini- suka bagasi dulu. Ini kayak bawa gitu. ini fitur ini sebenarnya mobilnya unik banget sih. Ya. Wah, ini kap mesinnya berat banget ya. Besinya tebel loh ini mobil. Maklum karena dia basisnya di India. Jadi dia sangat tebal. Berat tapi dan kuat. Oke. Kita lihat dulu bentuk mesinnya seperti apa. Dia di sini udah dilengkapi dengan cover engine tapi masih setengah ya. Cukup oke sih sebenarnya. Dan ya, yang penting di sini cover lah ya. Yang penting. Dan di sini belum ada peredam sayangnya. Oke. Mesinnya dia pakai teknologi, dia mesinnya namanya Smart Frame. Smart Frame, Smart Frame. Gama tuh ya, ini Gama-nya bukan seorang penyanyi ya, ini Gama 2, Gama double I lah gitu lah ya. Bukan Gamawan. Iya, bukan Gamawan gitu. Tapi dia bagusnya dia udah DOHC loh, DOHC dual CVT. Oh ya, DOHC ya? DOHC. Udah kalian yang punya Satria FU, yang punya CB 150 udah nggak usah bangga deh. Iya, Ini udah ini DOHC deh, DOHC udah nggak juga. usah sok balap-balap deh. Iya. Oke. Dia mesinnya 1500 cc. Betul, 1500 cc. Dia untuk tenaganya sendiri mobil ini bisa mencapai 115 horsepower. Diraih di RPM itu bisa di 6300. Torsinya dia bisa mencapai 144 Nm, diraih di 4500. Luar biasa. Asik ya, dia RPM rendah loh lumayan. Tapi, Nah, tapi bagusnya mobil ini, kerennya itu kalau menurut saya Dep ya, ini dia mempunyai transmisi manual. Di itu tipe yang terendah, di tipe aktif dan standar. Dia mempunyai transmisi manual smart. 6 speed. dan smart. Enggak, smart belum. Smart ada. Smart enggak. Iya, smart deh. Smart ada. Iya, smart ada benar. Jadi untuk for your information ini ada beberapa tipe, ada apa nanti? Premier, Dynamic, Smart, Active, dan Standard. Standar. Mm-mm. Jadi kalau yang standar itu lampu depannya masih biasa, Yang masih biasa. belum ada DRL, Heeh. velg masih kaleng dan dop, dan Tapi itu kayaknya kalau di sini kayaknya nggak bakal masuk deh. Kayaknya pasti masuk akan tipe yang tertinggi ini sama tipe-tipe yang pertengahan lah. tapi paling. kalau misalnya nggak masuk di sini nggak dicantumin dong bro. Ya iya, tapi sekarang kalau emang dicantumin masuk semua tipe masuk dong bro. Oke, siap. Nah dia tuh engine mountingnya di sini, dia logonya ada Hyundai loh. Iya. Hyundai ini lihat deh. Ini ada logo Hyundai loh. Kok bisa sih? Jelas nggak, guys? Aduh kok jadi tapi sih ada Kia-nya juga sih, jadi kayak antara kerjasama sih, kayak antara Kia dan Hyundai itu Jadi udah nggak sama. usah ngebantah, ini Hyundai. Iya sih benar. Jadi kayaknya dia di seolah-olah nih karena masih satu negara, jadi ya
masih memiliki satu basis dan satu darah lah gitu, karena satu negara gitu. Jangan, gila bahasa Indonesia sekali. Iyalah, kita kan Patriotisme. Indonesia, patriotisme karena merah itu darah, darah atau Merah itu racing kayak channel sebelah. Di channel sebelah. Nggak, tengok kan merah Bang itu Opot, darah. kalau nonton Halo Bang Alek. Halo Bang Alex dan Bang Opot, kalau misalnya kalian nonton video ini, Nah, ya kita minjem salah satu Kata-katanya. kata-kata kalian. Oke. ya. Tapi memang kenapa dia walaupun kota tinggi dia harusnya pakai peredam loh. Karena kalau pakai peredam tuh suara mesinnya nggak terlalu masuk. Tapi saya udah pernah test drive di mobil ini, jujur bisa kalian saksikan di channel Ilham FT Auto, itu suaranya nggak begitu masuk banget, dan untuk radius putaran mobil ini juga oke sih, kecil gitu. Ya, Ya, karena pokoknya enteng lah, enak lah, pokoknya dia nyaman untuk dikendarai lah. Saya karena Berarti saya udah pernah untuk video test drive-nya bisa kalian saksikan di Ilham FT Auto. ya. Betul. Jangan lupa Jangan lupa di subscribe, Ah. di like juga videonya. Ya, dan jangan lupa subscribe juga channel dia, RF Auto Review, dan channel yang kameramen saya nih. Kalau mau komen, kalau misalnya komen yang sopan dan mendidik kita, karena kita masih bisa kasih belajar dan butuh ilmu yang lebih banyak lagi guys. Iya. Oke, kita tutup Bang. Iya, langsung kita tutup. Kita Gue nyuruh tutup orang yang lebih bersama. tua gitu loh. Dan kita akan memberikan kesimpulan, dan itu tetap harus dibanting. Astagfirullah. Oke, kesimpulannya. Kesimpulannya. Kia Sonet. Harganya di bawah 300 juta. Dia itu bisa dibilang mobil yang sangat worth it, karena dia dibuat satu lagi harganya di bawah 300 juta, itu harus diulang lagi. Oke, di bawah 300 juta Kia Seltos Sonet ini dia memiliki fitur yang sangat berlimpah untuk di kelasnya, terus tampilan desain yang sangat atraktif, sangat futuristik dan keren gitu ya. Ya emang dia punya sedikit kekurangan ya, tapi kekurangan itu ketutup semua sama kelebihannya yang banyak banget. Iya sih, memang betul sekali ini mobil worth it lah kalau buat kalian dengan harga yang di bawah 300 juta. Ini tampangnya keren, dari belakangnya keren juga. Ini bener-bener ya buat gengsi pasti lah ya. Kalau yang ya kalau bukan yang ngerti mobil itu pasti buat gaya sih oke. Tapi kalau saya sih buat main tanah sih kayak oke deh. Apalagi kalau bisa dipindahin dari FWD ke RWD. Ini bisa atau dibikin 4x4. Mobil buat dikendarain kalau main tanah pakai Bukan main tanah, serokan. bukan off-road gitu maksudnya. Tidak off-road. Keren. Pakai gerobak. Nah, karena kan off-road itu nggak harus merek iya gitu lah. Nah, mobil ini untuk siapa sih sebenarnya? Jadi mobil ini untuk kalian yang nyari SUV yang tapi butuh ukurannya kompak dan radius putarnya sangat kecil, dan hanya butuh fitur-fitur yang lebih banyak dengan fitur dan harga yang terjangkau. Ya, kalian bisa beli Kia Sonet ini. Oke, sekian review dari channel RF Auto Review. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun istilah, karena kita masih muda dan kita masih perlu banyak belajar. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel RF Auto Review, dan jangan lupa subscribe juga ke channelnya Ilham FT Auto. Dan tonton juga review Kia Sonet di channelnya dia, karena untuk driving impression ada di channelnya dia. Yang saya kasih dari channel saya. Kalian promosi. Oke. Stay safe on the road guys. Hati-hati di jalan. Gunakan sabuk pengaman kalau kalian nyetir mobil, dan gunakan helm saat kalian naik motor. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dari Auto Review. Bye. Alright guys, untuk pembuatan video ini kita special thanks buat Kia Indomobil Karawang yang udah mengizinkan kita untuk membuat video review di tempat dealernya untuk Kia Sonet terbaru ini. Dan untuk kontak marketingnya silahkan cek di description untuk info Kia terbaru. Dan special thanks juga buat Bang Ilham dari Ilham FT Auto yang udah bersedia untuk collabs dengan kami. Ya, semoga kita bisa berkumpul lagi seperti ini dan review bareng lagi. Dan buat kalian semua, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian suka dengan video ini. Oke, see you next time guys. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau perilaku kami. Stay safe di jalan guys.